Terima kasih untuk kesediaan Anda bergabung bersama dengan Islam Corner, bersama dengan Rumah Sakit Islam Odisma. Kita membahas tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut anak di rumah ya, bersama Dr. Gigi Dian Lupitasari, spesialis kedokteran gigi dari Rumah Sakit Islam Odisma. Dok, sudah ada yang bergabung? Oh iya, boleh. 0895 3961 sekian. Assalamualaikum, saya Bu Yuli di Malang. Dokter, bagaimana memilih pasta gigi yang baik bagi anak-anak? Apakah rasa-rasa itu baik, rasa buah-buah atau rasa coklat? Soalnya anak saya suka kalau ada pasta gigi berasa-rasa gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang pasta gigi ya. Iya. Untuk pasta gigi ini sebenarnya mau berasa-rasa itu tidak apa-apa. Asalkan porsinya sesuai dengan usianya. Seperti yang tadi saya ceritakan. Misalnya untuk anak-anak yang masih gigi susu usia 3 sampai 6 tahun, 6-7 tahun bisa menggunakan pasta gigi di ujungnya aja, jadi sedikit saja. Kacang hijau, sebesar kacang hijau gitu. Iya, ya? segitu saja, gitu kecil ya? Saja, jadi jangan terlalu banyak. Makanya belinya yang kecil, jangan yang besar gitu. Orang family nanti. Yang besar untuk orang tuanya aja. Jadi gitu. Ukurannya yang kecil, kalau rasa-rasa tidak masalah. Rasa-rasa tidak masalah karena selama ini sepanjang yang saya lihat biasanya pasta gigi itu kandungan gula yang digunakan adalah gula rendah kalori seperti xilitol atau sorbitol kandungan pada pasta giginya, sehingga relatif lebih aman. Tapi tinggal disesuaikan saja jumlahnya gitu, mengikuti usianya. Jadi kalau masih gigi susu, sebaiknya gigi susu dan anak kira-kira berkumurnya masih kurang baik atau kurang sempurna, lebih baik kandungan porsinya sedikit saja, yaitu sebesar biji kacang hijau tadi gitu. Oke. Itu ya Bu Yuli ya, jadi boleh berasa-rasa, mau minta rasa apa. Itu tertelan boleh ya Dok ya? Tertelan boleh, tapi jangan sengaja ditelan. Kan kiranya enak Bu rasanya terus ditelan. Iya, biasanya gitu ya anak-anak. Jadi kalau misalnya dia menyikat gigi kemudian berkumur tapi ada sedikit yang tertelan, oke, nggak apa-apa, berarti kan porsinya sangat sedikit sekali. Tapi kalau memang sengaja ditelan, itu yang jika menumpuk dalam jangka waktu yang lama itu yang kurang baik. Iya. Jadi Ibu, lo jangan ditelan ya, gitu ya. Kan tertelan. Jadi mungkin kalau misalnya air putihnya diganti dengan air hangat supaya tidak jadi tadi misalnya kalau tertelan gitu loh Dok. Oh iya, ya nggak apa-apa. Kadang tuh ada orang tua yang sangat concern sekali sampai anaknya kalau sikat gigi itu dikasih kumurnya adalah air mineral gitu. Bukan air. Jadi bukan supaya air kalau tertelan nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting anaknya mau membersihkan rongga mulutnya, begitu. Salah satunya untuk menarik anak mau ini gosok gigi ya. Iya. Ada rasa enak, rasa kesukaanku. Saya pengen ada rasa masakan Padang gitu. Rasa rendang. Rasa rendang. Oke, baik. Berikutnya dari Bu Yuli, kita di 08563522 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya usia SD 11 tahun. Setiap kali gosok gigi tuh kok dia mau sering kayak muntah gitu ya Dok ya. Jadi kayak apa ini ya, mau muntah gitu aja Dok. Mohon penjelasannya kenapa ya Dok? Oh iya, jadi memang ada beberapa orang yang karakteristiknya tuh lebih sensitif. Jadi sensitivitasnya tinggi, ketika ada benda atau barang yang masuk ke dalam rongga mulutnya maka mereka akan merasa muntah. Jadi orang-orang tertentu saja Dok maksudnya? Iya, jadi tidak semua. Ini kan anaknya usia 11 tahun, iya. kelas 6 SD, itu sering muntah, terasa muntah. Jadi memang gag refleks atau sensitivitasnya dia ketika ada barang yang masuk ke dalam rongga mulutnya itu lebih tinggi, sehingga dia memang terasanya mau muntah gitu. Nah, mungkin bisa antisipasinya adalah pelan-pelan dulu, jadi biarkan dia beradaptasi dengan apa yang nyaman. Misalnya, kalau walaupun 11 tahun kan 11 tahun biasanya kepala sikatnya yang digunakan sudah seperti orang dewasa. Iya, seperti orang dewasa agak meningkat. Tapi kalau misalnya dia tidak nyaman dengan itu,
diturunkan dulu, diganti yang lebih kecil, paling tidak sampai dia terasa terbiasa. Berarti alternatif itu adalah ganti sikat gigi. Iya. Yang mungkin yang ambil yang kecil, yang agak halus begitu. Iya, cari mana yang dia terasa nyaman gitu. Kemudian menyikatnya jangan terlalu keras gitu. Karena kadang ada orang yang menyikat sampai berlebihan. Kalau nggak kerasa mau muntah itu nggak lega, Dok. Ini penyikatnya standar saja, biasa saja. Yang penting sampai ke belakang tersentuh sikat gigi semua dan tidak perlu berlebihan menggosoknya gitu. Karena menggosok terlalu berlebihan juga nanti bisa gigi juga, Dok, ya? Mengiritasi gusi gitu. Jadi gusinya nanti bisa terluka. Seperti itu. Iya, itu biasanya kan kalau misalnya kita nggak gosoknya kuat-kuat gitu kan kadang juga suka keluar darah. Iya. Itu karena saya pernah dengar itu memang kurang vitamin C atau apa, benar nggak gitu? Nah, kalau karena menyikat gigi terlalu keras ya karena gusinya terluka itu tadi. Jadi gusinya kesodok sikat, kesodok bulu sikatnya mungkin sih karena terlalu bersemangat untuk membersihkan gigi. Jadinya bisa berdarah. Atau ada kondisi lain yang menyebabkan gusi itu lebih rentan berdarah. Misalnya ada penumpukan karang gigi seperti itu. Itu mudah berdarah ya, Dok, ya? Iya, jadi kalau ada penumpukan karang gigi maka gusi akan iritasi. Biasanya tandanya adalah gusinya kemerahan atau kelihatan seperti bendol-bendol, agak seperti ada pembesaran gitu. Ternyata setelah dilihat, oh ada karang giginya banyak. Nah itu kalau memang ada kondisi seperti itu harus ke dokter gigi supaya bisa dibersihkan terlebih dahulu. Gitu. Ini pertanyaannya sama ini dengan yang baru bergabung 0853 2091 sekian. Assalamualaikum. Setiap kali saya menggosok gigi, saya itu keluar darah, Dok. Karena giginya itu di balik giginya, jadi bukan di depannya. Apakah itu juga yang menyebabkan, Dok? Iya. Iya, bisa sekali itu ya. Jadi ada karang gigi ini tidak harus selalu muncul di permukaan. Kadang tuh ada karang gigi yang posisinya ada di bawah gusi justru. Jadi mungkin dari luar nggak kelihatan, tapi ketika diperiksa lebih jauh, oh ternyata dia ada di bawah gusi. Gitu. Karang giginya di bawah gusi ya? Iya, jadi kita menyebutnya subgingival. Jadi ada di bawah gusi kondisi karang giginya gitu. Nah, untuk yang seperti itu memang harus mau tidak mau bertemu dengan dokter gigi gitu. Karena nanti dibersihkan supaya karang giginya tidak ada dan supaya kondisi gusinya yang sebelumnya tadi iritasi bisa kembali jadi normal sehingga mengurangi pendarahan ketika menyikat gigi gitu. Oke, baik. Kita berikan kesempatan lagi kalau mau bergabung bersama dengan Dr. Gigi Dian, sahabatnya 0853381190. Belum ada yang WA, mungkin bisa kita explore lagi tadi yang sudah dijelaskan sama dokter ya terkait dengan bagaimana merawat gigi mulut dan gigi sekitar anak-anak di mulut gigi anak. Dan biasanya anak-anak itu kan yang rawan itu kalau misalnya kalau panas dalam mungkin jarang ya, kecuali mungkin hal-hal tertentu. Yang sering adalah karang gigi dan sakit gigi. Nah, ini itu karena faktor makanan atau karena membersihkan yang tidak rutin atau apa tuh, Dok? Kalau untuk gigi berlubang atau karies itu adalah hal yang multifaktorial ya. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi. Ada dari kondisi orangnya sendiri, kemudian si anaknya benar, kemudian apa yang dia makan, konsumsinya apa, ya, lalu berapa lama dia mengkonsumsi itu, berapa lama makanan itu, sisa makanan itu stay di dalam situ, kemudian jumlah bakteri yang ada di dalam rongga mulutnya. Jadi memang itu saling berhubungan, saling mempengaruhi untuk adanya karies atau gigi berlubang tadi, begitu. Karies itu istilah gigi berlubang ya, Dok ya. Jadi beda dengan yang yang kayak di sekitar gigi itu ada kayak semacam warna hijau, kuning yang nempel terus, itu apa namanya? Kalau untuk yang seperti itu sebutannya stain. Jadi ada karang gigi, ada stain, kemudian ada karies. Kalau karies ini adalah sebutan untuk gigi berlubang. Kalau karang
gigi biasanya temennya sama stain. Jadi ada seperti sisa noda kopi gitu misalnya, karena terlalu sering minum sesuatu yang berwarna akhirnya melekat di gigi. Nah itu biasanya kita sebut dengan stain gitu. Kalau misalnya gigi berlubang atau karies itu ada multifaktor ya yang menyebabkan, misalnya dari kondisi si anak, kemudian konsumsi apa, kemudian berapa lama makanan itu ada dalam sebelum dibersihkan gitu, maksudnya sama jumlah bakteri yang ada, maka yang harus istilahnya dibenahi dulu yang mana bersama-sama kalau jadi harus lagi misalnya konsumsi apa harus diperhatikan gitu ya dok ya. Jadi biasanya saya selalu menyarankan misalnya anak setelah konsumsi hal-hal yang bergula, sebelumnya adalah kalau bisa mengurangi makanan-makanan bergula yang lengket, permen, ya coklat yang kira-kira setelah dimakan banyak nyangkut di gigi itu mungkin sebaiknya dikurangi saja dulu. Kemudian setelah mengkonsumsi yang bergula biasanya saya menyarankan untuk berkumur atau minum air putih supaya kondisi keasaman di rongga mulut menurun sehingga bakteri ini tidak banyak berkembang, jadi tidak terlalu rentan terhadap karies atau gigi berlubang tadi, seperti itu. Jika misalnya belum waktunya untuk menyikat gigi, bisa dengan berkumur atau minum air putih. Lalu perbanyak konsumsi makanan yang baik untuk kebersihan rongga mulut seperti makanan yang tinggi serat, buah, sayur, seperti itu. Karena dengan memakan makanan yang tinggi serat bisa menstimulus self cleansing. Jadi rongga mulutnya akan membersihkan sendiri sehingga lebih tahan terhadap kondisi karies. Kalau anak-anak ini sayur yang kadang susah gitu ya. Buah mungkin masih mau gitu ya, sayur ini kadang susahnya utama, jadi kadang ibu harus mengolah gitu supaya makanannya bisa dimakan ada unsur sayurnya gitu. Oke. Baik, berikutnya 0879676 sekian. Assalamualaikum, saya Pak Ali. Mau tanya tapi bukan kesehatan gigi anak. Dokter mungkin bisa rekomendasi obat untuk sariawan bagi orang dewasa. Waduh, nanti berarti saya menyebutkan merek di sini. Kita ketemu saja di Unisma ya Pak ya. Oh iya, si Unisma gitu. Tapi biasanya apa dok? Kenapa nih Pak Ali kok sariawan ini? Atau orang dewasa terkena sariawan ini? Kenapa nih dok? Ini saya juga ini jadinya Pak Ali tanya sariawan sih. Jadi kalau sariawan nih ya hampir sama seperti gigi berlubang, faktornya banyak. Bisa karena iritasi, mungkin tersodok sesuatu atau tergigit, itu juga bisa menyebabkan sariawan gitu. Atau memang kondisi tubuhnya sedang menurun. Jadi insiden di mulut gitu. Insiden di mulut ya. Jadi lagi makan terus ternyata garpunya menusuk. Itu juga nanti bisa menyebabkan sariawan. Atau kondisi tubuhnya yang lagi kurang baik, kurang vitamin C misalnya, itu juga bisa menyebabkan sariawan. Atau kalau pada perempuan ada yang hormonal, jadi ketika dia menstruasi kemudian ada sariawannya banyak, itu juga bisa gitu. Jadi tidak selalu ya sariawan itu karena kita kekurangan vitamin C, belum iya, juga ya faktor juga. itu. Jadi faktor penyebabnya bisa macam-macam gitu. Tapi salah satunya adalah sariawan memang kekurangan vitamin C. Iya, salah nah kalau satunya. direkomendasi gitu dok, misalnya vitamin C-nya itu dari vitamin yang sudah ada sudah kita konsumsi, atau misalnya dari buah-buahan atau dari pilihan makanan gitu. Sebenarnya kalau yang pernah saya baca, dengan konsumsi buah-buahan saja itu sudah mencukupi vitamin C harian pada orang yang kondisinya normal, tidak dengan kondisi tertentu gitu. Tapi jika memang orang memiliki kondisi tertentu sehingga ada defisiensi vitamin C atau kekurangan vitamin C, bisa ditambah dengan suplemen seperti itu. Ini Bu Yuli tadi WA lagi nih. Oh iya. Oke. Minuman untuk jus apakah juga sama bersihkannya seperti anak kalau sering minum susu? Jus kan buah-buahan ya? Iya, jus buah-buahan. Tapi kalau ada gulanya. jusnya gulanya dibanyakin, nah itu
treatmentnya sama seperti minum susu tadi, jadi mungkin habis minum jus buah yang banyak gulanya bisa dengan berkumur air putih atau minum air putih gitu. Atau lebih baik lagi jusnya tanpa gula. Tapi sepertinya anak-anak kurang suka ya. Iya. Kalau nggak ada gulanya nggak berasa. Iya. Ya itu tadi, kalau misalnya memang minum jusnya kira-kira rasanya manis, ada gulanya, bisa dikurangi tingkat keasaman rongga mulut dengan berkumur atau diminumi air putih. Ya. Dok, biasanya kan selalu tenaga medis kedokteran gigi itu berharap ada waktu yang proporsional ya untuk mengajak anggota keluarga ke dokter gigi, yang minimal setahun 2 kali lah ya, 6 Iya, bulan. benar. Kadang-kadang anak-anak ini yang susah kalau untuk diajak ke bilang dokter gitu aja, mereka sudah wah gitu. Iya, langsung apa ini kemana? Itu kenapa ya dok? Kan ini secara psikologis itu bagaimana memberikan pengertian kepada anak supaya mereka mau untuk mengunjungi dokter gigi. Iya. Jadi untuk mengunjungi dokter gigi ini sebenarnya yang terbaik adalah as soon as possible. Jadi What is as possible? Segera setelah gigi, anjurannya adalah segera setelah gigi pertama tumbuh. Biasanya kurang lebih usia 8 bulan normalnya. Ketika gigi pertama tumbuh sudah boleh dibawa ke dokter gigi sebenarnya gitu. Ngapain di dokter gigi dok, usia segitu baru juga tumbuh giginya, belum diapa-apain. Perkenalan. Jadi datang ke dokter gigi ini untuk kita main-main dulu, kita pura-puranya main dokter-dokteran. Bisa aja dengan role playing atau permainan drama gitu, mungkin anaknya yang pura-pura memeriksa dokternya atau anaknya pura-pura memeriksa boneka yang ada di situ. Itu adalah untuk membiasakan pada anak bahwa oh ini loh, dokter gigi itu ada ini, ada kursinya seperti ini. Kemudian nanti kalau dilihat rongga mulutnya ada lampunya seperti ini. Lalu ada alatnya seperti itu, ada kaca, ada ini, ada itu. Sehingga anak dari kecil sudah terbiasa bahwa oh ke dokter gigi itu nggak sakit. Gitu. Selain itu, kenapa kita harus membiasakan dari kecil? Karena dengan dia rutin ke dokter gigi, sehingga jika ada masalah yang sedikit saja sudah lebih cepat diketahui. Jadi belum sampai masalah itu parah, belum sampai anak merasa sakit, sudah bisa ditangani. Begitu. Karena biasanya anak-anak ini dibawa ke dokter giginya ketika sudah parah. Sudah sakit. Dia sudah, giginya sudah sakit, lalu udah bengkak, makannya udah susah, mau minum susah, mau ngomong susah, dibawa ke dokter gigi. Kemudian mungkin di tempat dokter giginya harus antri dulu mungkin. Lalu ketika masuk ke dokter gigi, baru duduk udah langsung dengar suara bising. Dia pasti secara psikologis akan merasa tertekan. Iya, merasa tertekan. Belum lagi kalau ditambah nanti orang tuanya memberi sedikit ancaman gitu misalnya. Kalau nggak mau ke dokter gigi nggak usah tidur sama mama. Atau kalau nggak mau ke dokter gigi nggak usah ini, nggak usah itu. Jadi anak ini merasa tertekan ketika datang. Bukannya dia senang, malah dia akan nggak mau lagi, trauma duluan begitu. Jadi sebaiknya sebelum anak merasa sakit dibawa ke dokter gigi, paling tidak hanya untuk kontrol gitu. Sambil memperkenalkan diri ya. Iya. Anak-anak kan juga ada tidak percaya pada orang lain gitu. Iya. Orang tua tetap harus menemani ya ketika misalnya harus atau takut sakit memang, jadi kan sudah kalau sakit yang harus dibilang sama dokter. Iya. Iya, oke. Nah itu ya, sehingga memilih ke dokter gigi pun juga harus kita pilih misalnya yang suasananya menyenangkan, sehingga anak bisa betah gitu, nggak sakit ke dokter gigi. Dan yang pasti harus ada support dari orang tuanya. Jadi misalnya sebelum datang ke dokter gigi, dia dijelaskan dulu malam harinya, adik atau kakak besok kita ke dokter gigi ya, ini ke dokter gigi ini cuma mau periksa aja, cuma mau dilihat-lihat aja mulutnya, kayak mama kalau lihat mulutnya adik malam-malam gitu. Jadi orang tua memberikan support positif, jangan sampai orang tua itu justru malah menakut-nakuti. Jadi kalau kamu nakal nanti dibawa ke dokter gigi loh. Jadi ketika dokter giginya butuh merawat yang benar, malah anaknya nggak mau karena merasa loh aku nggak nakal kok dibawa ke dokter gigi. Gitu. Dokter giginya dipakai sebagai kain bimbing hitam untuk menakut-nakuti. Iya. Gimana sih ya?
Ya jadi kalau misalnya kapan itu berarti nggak harus menunggu sakit ya dok ya? Iya. Nggak harus menunggu sakit, jadi datang ke dokter gigi minimal rutin setahun 2 kali itu bagian dari mengedukasi anak untuk peduli Benar. terhadap kesehatannya gitu ya dok? Iya. Waktunya sudah mau habis nih dokter, mungkin ada yang mau dieksplor lagi dari apa yang kita bicarakan tadi, bagaimana pentingnya kita menjaga merawat kesehatan mulut dan gigi pada anak-anak kita dokter. Iya, jadi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak, terutama di masa pandemi seperti ini, di mana mungkin orang tua akan kesulitan untuk membawa anak-anak ke dokter gigi, jadi orang tua lah yang berperan besar dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak. Jadi biasakan untuk menyikat gigi 2 kali sehari, paling minimal 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari setelah sarapan dan yang penting malam sebelum tidur. Jadi jangan biarkan anak-anak tertidur dalam kondisi rongga mulutnya masih kotor, masih ada sisa-sisa makanannya. Kemudian perbanyak makanan yang baik untuk kesehatan gigi dan mulut, seperti makanan-makanan yang berserat, yang tinggi serat, dan kurangi konsumsi makanan yang mengandung gula yang tinggi. Mungkin seperti itu pesannya. Iya. Baik, dokter gigi Dion Lupita, matur nuwun kehadirannya. Terima kasih. Sangat bermanfaat, saya yakin ini gak ada software dan juga tentunya ada yang Alhamdulillah. banyak yang WA tadi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincangkan saat ini untuk Radio Talk Show Rumah Sakit Islam Unisma bersama Madinah FM di program Islam Corner. Saya rasanya bersama Dokter Gigi Dian Lupita Sari, spesialis kesehatan gigi anak dari RSI Unisma, pamit dari luar negara Anda. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.